Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama pelajaran matematika di pertemuan keempat bersama Yana. Matematika menjadi lebih mudah. Yeay. Gimana nih teman-teman? Udah pada bosen belum sama pelajaran matematika? Kalau aku sih dulu waktu SMP apa SMA waktu SD nih ya, karena gurunya sering ngulang-ngulang materi yang sama jadi cepet bosen sama matematika. Terus apalagi kalau udah angkanya yang rumit-rumit gitu udah males banget ngerjain sama matematika. Tapi sebenarnya matematika itu kalau kita pelajarin dan yang kalian harus ingat itu sebenarnya matematika tuh gampang banget. Oke. Nah, Kayana, di pelajaran matematika pertemuan keempat ini kita bakal belajar apa sih? Oke, jadi pelajaran sekarang itu adalah tentang bilangan berpangkat 2. Bilangan berpangkat 2 itu apa sih, Kak? Nah, kalian pasti kayak pernah denger dong kayak perkalian di mana angkanya tuh sama. Contoh, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 kali 2 kan angkanya sama ya. Berarti itu bisa kita bisa kita anggap kalau misalkan itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Biar lebih jelas kita lihat selanjutnya. Jadi, bilangan berpangkat 2 itu biasa disebut dengan bilangan kuadrat atau bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Jadi contohnya kayak gini. Nih, contohnya kayak gini ya. 2 pangkat 2, 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, kan sama aja ya tadi aku bilang nih. Jadi, cara penyelesaiannya itu cukup dengan mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kan tadi aku bilang di awalnya kalau misalkan bilangannya itu dikali dengan bilangan dia sendiri. Contohnya kayak 2 kali 2 sama dengan 4, terus di sini ada 3 kali 3 sama dengan 9, terus di sini ada 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, terus di sini ada bangun datar nih. Bangun datarnya tuh kayak dibagi bagi persegi kayak gini kan. Nah, kalau misalkan kita hitung manual atau kita hitung satu-satu, ini tuh kayak 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya kan. Tapi karena ini bayanginnya itu kita lagi hitung luas perseginya gitu. Nah, misalkan panjang sisinya ini ada 3. Ini kan ada 3 kotak ya, 3 kotak ke samping, 3 kotak ke bawah. Kita anggap aja 3 satuan gitu. Nah, luas dari persegi itu apa? Sisi kali sisi, berarti 3 kali 3. Nah, luas dari persegi ini juga bisa kita anggap sebagai bilangan kuadrat. Karena apa? Sisinya itu dikali sama sisi sendiri. Karena persegi itu sisinya sama panjang. Oke? Nah, terus operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pada berpangkat 2, cara penyelesaiannya adalah dengan cara menghitung dulu bilangan berpangkat 2 yang pertama dan kedua masing-masing. Setelah itu, baru dijumlah atau dikurangi sesuai dengan soal yang tertera. Gimana maksudnya? Jadi di sini contohnya. 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 36. Nah, jadi 16 ini dari mana? Dari 4 kali 4 atau 4 kuadrat ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16, terus ditambah 6 kali 6 sama dengan 36 yang hasilnya nanti adalah 52. Nah, 6 pangkat 2 ini juga yang bawah hasilnya kan 36. Terus 4 kali 4 itu sama dengan 16. Baru kita kurangin. Jangan 6 dikurang 4 dulu baru kita kurangin atau kita jumlahin, itu salah caranya. Beda juga nanti jawabannya. Nah, biar lebih paham lagi, ayo kita latihan soal tentang bilangan berpangkat 2. Oke, jadi di sini kita latihan soal dulu. Dari nomor 1 itu kita di sini ditulis kalau misalkan hasil dari 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat adalah berapa. Jadi kita lihat aja nih, ini kan pilihan ganda ya. Jadi kalau misalkan 25 kali 2 itu kan nggak mungkin, iya nggak sih? Karena kan 25 kuadrat itu aja 25 kali 25, bukan 25 kali 2. Kalau misalkan 25 kali 2, artinya berarti 25 tambah 25. Terus kalau yang D juga nggak mungkin, ya nggak sih? Ini aja jelas-jelas 25 kali 25, nanti hasilnya tuh bakal ratusan, kan? Nggak mungkin kalau nanti 25 terus. Dan yang B juga nggak mungkin.
karena yang B hasil dari 25 kali 2. Jadi hasil yang benar adalah yang A. Oke, coba kita buktiin. 25 kita kalikan 25 ya. 5, 2, ini 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. 5 kali 2, 10, 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5 ya. Jumlah adalah 6, 2, 5. Kan dikebukti ya, hasilnya 625. Oke, nomor 2. Bilangan 169 merupakan bilangan dari hasil berapa? Ini yang A pilihannya 13 kubik atau 13 pangkat 3. Yang B 9 kubik atau 9 pangkat 3. Terus kalau misalkan yang C 13 kuadrat, yang D 19 kuadrat. Cara gampangnya begini. Kita lihat angka belakangnya 169 itu angka belakangnya itu 9 ya. Berarti berapa kali berapa yang nanti bakal hasilnya 9. Oke. Ini nggak mungkin karena ini pangkat 3. Nah, ini nih. 2 ini pilihan kita sekarang. Oke. 13 kita kalikan dengan 13. Nah, kita cari nih 3. Berarti kan nanti kan kayak 13 kita kalikan dengan 13 ya. Nah, ini yang belakang kita kaliin kan pasti dan yang belakang ini 3 kali 3 itu hasilnya pasti yang paling belakang. Nah, 3 kali 3 itu berapa? 9. Berarti ya pasti nih jawabannya. Kalau 19 dikali 19, hasilnya nanti belakangnya bukan 9, tapi 1. Karena 9 kali 9 kan 81. Berarti nanti dia angka belakangnya itu 1. Itu cara tips and tricksnya. Oke. Nomor 3, ubin yang berbentuk persegi mempunyai luas 625 cm². Panjang sisi ubin tersebut adalah berapa? Lah, ini sama. Iya nggak sih? Kayak di nomor 1, ini mah. Udah ketemu hasilnya 25. Oke. Gampang banget ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, di sini ada 12 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Jadi gimana cara nyelesainnya? Kalau misalkan kayak gini nih, kita harus nyelesain satu-satu dulu, di mana nanti 12 kita kalikan 12 dulu. Yang hasilnya itu adalah 144. Oke. Terus kita cari 9 kali 9 dulu ya. Sebentar. 9 kali 9 dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah 81. Ini kita kurang, hasilnya itu ini 3, 14 kurang 8, 6 ya. Oke, ketemu hasilnya yang A. Nomor 5, ibu membeli piring 12 lusin, gelas yang dibeli ibu berapa buah? Nah, ingat ini pelajaran yang kemarin, yang satuan. Oke. 1 lusin itu berapa buah? 12 buah. Berarti kalau kita cari ini ke buah, berarti sama aja kayak 12 kita kaliin dengan 12. Sama kayak nomor 4 tadi, hasilnya 144. Oke, nomor 6. Hasil dari 4 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, 4 kuadrat, 4 kali 4. Pasti udah pada hafal ya, udah pada hatam ini pelajaran kelas 3. 16, terus di sini kita cari 7 kali 7. Hasilnya berapa? 49. Harus hafal. Oke, ini kita jumlah dulu ya. Berapa hasilnya? 15. 4 tambah 1 tambah 1, 6. Kita kurang sama apa, Kak? Sama 5 kuadrat. Berapa? Kalau nggak tahu agak kebangetan ya, teman-teman. Karena ini kan pelajaran kelas 3. Oke, kita kurang. Hasilnya 40. Hasilnya yang B. Lanjut, next di nomor 7.
Pak Tony membeli sebidang tanah berbentuk persegi dengan harga 3.125.000 untuk membangun warung makan. Apabila tiap 1 meternya harganya 125.000, berapakah panjang sisi persegi tersebut? Nah, jadi ini caranya. Awalnya kita kan udah tahu ya, Pak Tono itu beli 3.125.000, di mana 1 meter itu 125.000. Nah, kita awalnya bagi dulu nih. Oke, bagi dulu si 3.125.000-nya ini. Oke, jadi awalnya tuh kita bagi dulu ya, 3.125.000 bagi dengan 125.000. Nah, ini nanti bakal ketemu 25. Nah, nanti di 25 ini berarti selanjutnya adalah kita kuadratin akar kuadrat. Jadi, biar kita tahu nih sisinya, kan kan luas persegi kan sama dengan sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat. Nah, kita udah tahu nih luasnya sama dengan 25. Nah, ini sama dengan sisi kuadrat. Berarti nanti kita balik sisi sama dengan akar dari 25. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa kali berapa yang hasilnya 25? Ya 5. Oke. Karena 15 itu nggak mungkin, dia hasilnya ratusan, 25 kali 25 juga nggak mungkin, 13 kali 13 itu hasilnya 169. Jadi, panjang sisi dari persegi adalah 5. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Tadi 8 juga 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 8 kuadrat ini dia hasilnya 64. Oke, ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Berarti hasilnya itu adalah nih 0 tambah 1, 80. Oke, ya hasilnya yang D. Kalau nomor 9, 3 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Tadi ingat 3 kuadrat itu kita hasilnya 9. Kita tambah 7 kuadrat hasilnya 49. Biar gampang, kita jumlah dulu. Ini hasilnya 58. Ya, dikurang 6 kuadrat berapa? 36. Hasilnya berapa? 22. Hasilnya yang mana? Yang cicak. Terus di sini ada nomor 10. Nomor 10 itu ada 14 dikali 14 kuadrat. Kita kurangin 5 kuadrat, dikurang 2 kuadrat. 14 kuadrat itu hasilnya 196. Oke, terus kita kurangin 25. Kita kurangin 4 deh. Oke. Kita ingat aja nih belakangnya ya, berarti 6 kurang 5, 1. Terus 1 kurang 4, berarti ini belakangnya 7. Berarti ini jadi 8. 8 kurang 2, 6. 1, 6, 7. B. Mudah bukan? Nah, gimana nih belajar sama Kayana? Matematika menjadi lebih mudah kan? Nah, biar kalian lebih jago nih tentang materi bilangan berpangkat 2, aku sih berharapnya kayak ada nih kalian kayak hafalin gitu. Misalkan kayak 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Jadi kalau misalkan ada soal nih, itu udah di luar kepala gitu. Oke? Jangan bosan-bosan ya sama matematika. Makasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.